Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa di channel YouTube kami, Keluarga Samuel Ingat. Hanya karena kasih Tuhan, saya Inge Magdalena Koswadi, begitu nama baptis saya, bisa ada di channel ini. Di usia 5 atau 6 tahun, untuk pertama kalinya saya mendengar firman Tuhan di sebuah, kalau sekarang disebutnya komsel anak ya, pembinaan rohani anak di dekat rumah nenek saya, nenek dari mama, di Gang Sereh, Bandung. Saya masih ingat guru sekolah minggu yang melayani waktu itu adalah, kami sebutnya Om Susan dan Om Susin. Dan yang saya paling ingat dari beberapa kali di pertemuan tengah minggu pembinaan rohani anak yang ada di Gang Sereh itu adalah tentang gambar neraka yang mengerikan dengan orang-orangnya yang dirantai, dan satu gambar lagi adalah gambar Tuhan Yesus dengan tangan yang terbuka dan begitu banyak anak-anak dan orang-orang dari segala bangsa dengan berbagai warna kulit itu berkumpul dalam istilahnya apa ya, seperti diundang gitu ya, diundang oleh Tuhan Yesus. Hanya itu saja sih ya, yang lainnya saya tidak ingat. Dan saat itu keluarga kami bukanlah keluarga Kristen. Papa saya ateis, mama saya entah agamanya apa. Karena kalau nenek memang sudah ke gereja, tetapi mama saya lihat waktu kecil belum ke gereja. Apakah Konghucu? Saya juga tidak mengerti ya waktu itu. Tapi di usia kira-kira 8 tahun atau 9, ada seorang saudara dari Jalan Pandu Bandung, keluarga dari mama saya, itu memperkenalkan satu gereja yang tidak jauh dari rumah kami. Dan entah bagaimana caranya saya lupa, tapi akhirnya saya bersama dengan adik pertama saya itu akhirnya setia setiap hari Minggu kira-kira jam 8 pagi itu datang beribadah di sana. Tidak banyak juga yang saya ingat tentang khotbah-khotbahnya. Yang paling saya ingat khotbahnya adalah tentang neraka juga. Bagaimana guru sekolah minggu kami waktu itu sering mengeluarkan lampu tempel ya sebetulnya, yang ada selongsongnya itu ya, ada selongsong dari kaca, dan firman Tuhannya sekitar api neraka. Kalau berdosa kamu bisa masuk neraka. Pendek cerita, di usia 10 tahunan lah ya, di satu pagi masih sepi, semua masih belum bangun. Saya belum melihat orang tua saya bangun atau siapapun di rumah bangun. Saya tiba-tiba ingin melihat ke pintu belakang rumah yang di belakangnya ada sungai. Entah saya juga kenapa ingin ke situ ya. Buka selawat, lalu dibuka pintu belakang itu, ternyata di sungai kecil di belakang rumah kami itu begitu banyak ikan berenang. Wah, jadi saya kepikir, karena suka melihat papa saya nyetrum ikan, nyetrum belut pakai sebuah alat dari kawat yang dibikin seperti jaring-jaring bulat begitu, lalu disambungkan dengan kabel yang panjangnya kemungkinan 30 meter lah ya,
diputar gitu kabel-kabelnya lalu ditarik. Nah, karena saya lihat papa saya suka seperti itu, saya berpikir wah saya juga mau coba dan akhirnya saya pasang itu dengan agak takut, tapi karena saking banyaknya ikan yang saya ingin ambil juga, jadi saya pasang itu perangkat yang untuk menyetrum belut dan ikan itu. Nah, saya juga tidak berpikir ya bahwa kalau ikan kesetrum gitu kan jadinya mati ya. Begitu saya taruh di air dan kena ikan, ikannya malah nggak bisa masuk di jaring-jaring kawat itu, tapi justru mengapung gitu. Akhirnya saya penasaran, saya masuk ke dalam sungai tanpa alas kaki. Dan saya seperti terpleset gitu ya di sebuah batu di pinggir pintu. Akhirnya saya merasakan bagaimana saya menjadi kaku. Lalu sepertinya badan saya sudah kaku sampai di leher. Nah, saya tahu itu karena saya menjerit, darah Yesus, darah Yesus, darah Yesus, sekencang-kencangnya. Nenek saya mengambil tangan saya, tapi puji Tuhannya tidak lama kemudian kok saya merasa bisa lepas ya. Badan saya kok nggak kaku lagi dan cepat-cepat saya naik ke rumah dari sungai itu. Lalu saya melewati jalur kabel dan kabelnya masih melingkar begini, tapi saya lihat si tombolnya itu tidak lurus ya, jika bukan begini, tapi dia belok si kabelnya, lalu di sebelah sini baru ada tombol. Saya melihat bagaimana itu apa, bukan tombol, apa sih itu, sakelarnya ya, itu sudah tidak menempel lagi di colokannya, jadi sudah lepas rapi begitu di sini. Lalu waktu saya melihat itu untuk pertama kalinya dalam hidup masa kecil saya merasakan ada aliran dari atas gitu, gitu di sekujur badan saya melihat alat itu sudah lepas. Kalau di belakang hari saya rasa itu hadirat Tuhan ya. Mulai hari itu saya merasa hidup saya berubah. Saya merasa ada hal yang baru dalam diri saya. Dan setiap kali ada orang yang meninggal karena kesetrum, ada seorang ibu di Majalaya pernah saya menemani mama untuk memberi penghiburan, katanya kena setrum karena pompa air yang mungkin ada kabel yang terkelupas dan lain sebagainya. Saya ingat, kalau bukan karena kemurahan Tuhan, usia saya hanya 9,5 tahun atau 10 tahun saja. Dan yang luar biasanya juga ketika saya berjumpa dengan seorang bapak yang tinggalnya di daerah Suryani, Bandung, dan itu adalah juga sebetulnya saudara dari teman saya di Cianjur. Saya melihat dia juga kena setrum saat membetulkan antena TV. Itu lukanya menetap, jadi tangannya cacat, lalu beberapa bagian di leher dan cacat. Jadi waktu saya melihat juga beliau dan mendengar cerita ini, saya sangat bersyukur bahwa tidak ada satupun kekurangan dalam tubuh saya karena setrum itu. Lalu saya juga pernah mengetahui, tidak mendengar satu anak yang autis lah ya, itu kena setrum di usia 13 hanya karena salah menusukkan kabel itu TV, sementara orang tua dan keluarga tidak di rumah. Usia 13, saya juga tahu bahwa kalau tidak saya juga hanya 10 tahun. Tuhan terus mengingatkan. Jadi kesaksian pertama saya adalah bahwa kalau di Sakaria ada ayat mengatakan seperti puntung yang ditarik dari api, begitulah hidup saya. Sudah setengah
hidup saya terambil, dan mungkin waktu saya merasa sampai leher itu kaku, kemungkinan nafas saya sudah di leher ya. Tetapi karena di sekolah minggu saya kan belum pernah mendengar kesaksian atau apa-apa, hanya baru setahun lebih bergereja di sekolah minggu. Saya hanya tahunya darah Yesus, dan Tuhan tidak mempermasalahkan apa yang keluar dari mulut saya. Oleh anugerah Tuhan saya ingat darah Yesus, saya teriak sampai kencang-kencang. Kemungkinan juga tetangga yang di belakang yang punya sawah dengar ya. Dan puji Tuhan nenek saya juga tidak apa-apa waktu dia pegang tangan saya. Dia tidak jatuh begitu, dia kan naik dari atas. Suatu anugerah yang sangat besar buat saya. Kalau Tuhan menambahkan sampai dengan hari ini, usia saya sudah 60 tahun lebih, 6 bulan lebih malah ya. Jadi anugerah Tuhan bahwa saya seperti puntung yang ditarik dari api. Mungkin itu saja kesaksian kali ini. Nanti di episode kedua saya akan menceritakan sesuatu yang luar biasa juga yang terjadi pada keluarga saya.